Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Yang siap belajar katakan amin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar dari sebuah jemaat yang sangat luar biasa dalam kitab Wahyu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mempelajari kitab Wahyu, Tuhan berfirman kepada seorang rasul yang sangat luar biasa, namanya Rasul Yohanes, di sebuah pulau ketika dia dibuang di Pulau Patmos namanya. Nah pewahyuan ini diberikan kepada 7 gereja Bapak Ibu. Ya. Nah kalau Bapak Ibu mempelajari firman Tuhan, ada begitu banyak tafsiran Bapak Ibu ya. 7 gereja dalam kitab Wahyu itu ada yang menafsirkan bahwa itu adalah perjalanan gereja, dari gereja mula-mula sampai dengan gereja akhir zaman. Tapi juga ada yang menafsirkan bahwa 7 gereja yang dalam kitab Wahyu itu adalah 7 model gereja yang ada di akhir zaman. Jadi kalau Bapak Ibu tanya sama saya percaya yang mana? Saya percaya yang nomor 2, bahwa 7 gereja yang ada dalam kitab Wahyu itu adalah gambaran 7 model gereja yang ada di akhir zaman. Nah hari ini kita mau pelajari Bapak Ibu ya, Tuhan bicara apa kepada jemaat yang pertama ini, namanya jemaat di Efesus. Ada Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Laodikia, ada 7 gereja Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau belajar yang pertama, dan saya percaya juga kalau Tuhan berfirman buat jemaat di Efesus, juga Tuhan akan berfirman buat Kingdom Embassy. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima ya. Sekarang baru setengah 11 nih Bapak Ibu ya. Terakhir saya khotbah di sini jam 12 pas selesai. Ya, jadi Bapak Ibu siap 1,5 jam dengan khotbah. Ya, karena mungkin ketawanya ada yang gak enak ya, saya jadi korting lah ya. 1 jam lah. Wahyu 2 ayat yang pertama, coba kita kulik ya ayat ini dari ayat per ayat, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di mana? Di Efesus. Katakan sama-sama malaikat jemaat. Ya, malaikat jemaat itu bukan berarti jemaat di Efesus itu punya malaikat Bapak Ibu ya. Jadi ini malaikat jemaat itu adalah pemimpin gereja, penatua gereja yang ada di kota Efesus. Katakan sama-sama Efesus. Ya, kalau Bapak Ibu pergi ke Turki, ada sebuah kota yang sangat luar biasa, ya sangat besar, kota metropolitan Bapak Ibu, kota perdagangan. Kenapa? Karena kelihatan Bapak Ibu dari pelabuhannya yang begitu luar biasa. Ya, ada kota-kota yang punya perpustakaan, ada gelanggang pertandingan, tapi hari ini kotanya udah nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke sana, kotanya yang tersisa hanya puing-puing. Katakan sama-sama, yang tersisa hanya puing-puing. Ya, tidak ada lagi kotanya, tidak lagi Kristenan di sana Bapak Ibu. Nah di tengah-tengah kota ini kemudian berdiri sebuah kuil yang sangat besar ya, untuk penyembahan berhala yang namanya Dewi Artemis Bapak Ibu, atau yang biasa kita sebut dengan Dewi Diana. Dan di dalam kuil tersebut disiapkan 3.000 pelacur bakti untuk melayani penyembahan berhala. Katakan sama-sama pelacur bakti. Bapak Ibu bisa bedain antara pelacur dengan pelacur bakti. Minimal kasih anggukan kepala Bapak Ibu ini. Bisa bedain ya? Jadi kalau pelacur itu melacur buat cari duit Bapak Ibu ya. Tapi kalau pelacur bakti, melacur bukan buat cari duit. Oh iya. Makanya saya bawa minum nih Bapak Ibu. Ini bukan teh biasa nih ya. Ada kandungan tolak angin di dalam. Ya, jadi kalau pelacur bakti itu adalah pelacur yang melacur untuk melayani penyembahan berhala. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi penyembahan berhala di zaman itu tuh selalu berhubungan dengan hubungan seksual Bapak Ibu. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Supaya Bapak Ibu mengerti bahwa ada sekelompok kecil jemaat Tuhan, mereka tinggal di sebuah kota yang seperti ini Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, ketika Tuhan datang kepada jemaat ini Bapak Ibu, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa sih? Firman Tuhan katakan begini, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Katakan sama-sama ke7 bintang. Katakan sama-sama ke7 kaki dian. Iya, kalau Bapak Ibu mempelajari teologi Yahudi, Bapak Ibu akan mengerti
mengerti bahwa orang-orang Yahudi itu percaya yang namanya gramatikal. Artinya begini, setiap angka yang ada di dalam Alkitab itu punya pengertian, punya filosofi, punya kebenaran. Dan angka 7 ini adalah angka kemuliaan, Bapak Ibu. Ya, angka yang sempurna, Bapak Ibu. Ada juga teolog-teolog yang menafsirkan bahwa ketujuh bintang, ketujuh kaki dia itu bicara masalah 7 gereja, 7 jemaat yang ada dalam kitab Wahyu. Jadi pada waktu Tuhan datang kepada jemaat ini, kemudian Tuhan menelisik jemaat ini, kemudian Tuhan katakan apa kepada jemaat ini? Ya. Jadi Tuhan datang memperkenalkan dirinya sebagai ketujuh yang sempurna. Tuhan mau supaya begini, jemaat di Efesus menjadi jemaat yang sempurna. Bapak Ibu siap menjadi jemaat yang sempurna? Siapa yang menyempurnakan kita? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu, apa katanya? Segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun. Jadi pada waktu Tuhan datang kepada jemaat di Efesus, Tuhan memuji jemaat ini. Dan apakah pujiannya? Tuhan datang dan Tuhan melihat, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Berarti ini bukan jemaat abal-abal, Bapak Ibu. Ini jemaat yang sangat luar biasa. Jemaat yang punya jeripaya, jemaat yang begitu luar biasa, berkobar-kobar dalam melayani, dan mereka punya ketekunan, Bapak Ibu. Mereka bukan jemaat kapal selam, naik turun, bukan Kristen napas, Natal dan Paskah. Tahu ya? On fire-nya kalau lagi mau Natal, ya kan? Begitu selesai Natal, nyungsep lagi. Begitu mau Paskah, on fire lagi. Selesai Paskah, nyungsep lagi. Kristen napas, kapal selam. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, lu bukan Kristen napas. Ya, on fire-nya cuma kalau lagi begitu-begitu. Ya kan? Ini jemaat yang konsisten, Bapak Ibu. Ya kan? Luar biasa jemaat ini. Ya kan? Punya ketekunan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan begini, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Berarti jemaat ini adalah jemaat yang benar-benar memegang kekudusan Tuhan. Bayangin, sama orang jahat aja mereka nggak dapat sabar. Mereka marah lihat perbuatan-perbuatan jahat. Berarti apa? Di tengah-tengah jemaat ini tidak ada pelanggaran moral sama sekali, Bapak Ibu. Dahsyat jemaat ini. Lalu kemudian dikatakan apa lagi? Ya, bahwa engkau telah mencobai mereka, menguji mereka yang menyebut dirinya rasul. Katakan sama rasul. Bapak Ibu tahu siapa rasul? Dalam perjanjian baru, rasul itu adalah orang-orang yang datang ke tempat yang baru. Ya kan, dia datang, dia bangun fondasi, dia ajarkan pengajaran-pengajaran rasul, ditinggal pergi. Itu rasul, Bapak Ibu. Jadi ketika ada rasul datang kepada jemaat di Efesus, mereka bisa mendeteksi, ya, mana rasul asli, mana rasul palsu. Berarti apa? Jemaat ini punya pengetahuan Alkitab yang begitu dalam, punya pemahaman teologi yang begitu dalam. Jemaat-jemaatnya itu minimal STH, MTH, DTH, yang mengerti kata-kata haleluya. Makanya kalau ada pendeta khotbah di jemaat ini, Bapak nggak boleh main-main. Bapak, kenapa? Mereka bisa membedakan mana pendeta asli, mana pendeta palsu. Kalau jemaat zaman sekarang gampang di-blow-blow gitu. Ya kan, pendetanya khotbah kacau, main amin-aminnya banyak yang kayak begitu. Bukan di Kingdom Embassy, ini di Bosnia sana. Kalau di Kingdom Embassy, jemaat militan, haus akan firman Tuhan dan cerdas-cerdas yang mengerti kata-kata haleluya. Jemaat di Efesus ini luar biasa, dipuji-puji sama Tuhan, ya kan? Bahkan di dalam ayat yang ketiga dikatakan apa? Alkitab katakan begini, ini jemaat tetap sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan. Hari ini banyak jemaat yang setia, Bapak Ibu ya. Benar.
bertahun-tahun datang ke gereja, nggak pernah absen, nggak pernah telat, duduk di tempat yang sama. Mungkin kalau dia mati itu kursi jadi milik dia. Udah kontrak mati. Ya kan? Saking setianya, ya kan? Tapi nggak rela menderita, nggak rela berkorban, Bapak Ibu. Beda dengan jemaat di Efesus. Mereka bukan hanya sekedar setia, tapi ini jemaat yang rela menderita, bahkan rela berkorban buat pelayanan, Bapak Ibu. Rela memberi buat pekerjaan Tuhan. Itu jemaat di Efesus. Makanya Tuhan puji. Bahkan dikatakan begini, dan engkau tidak mengenal apa? Wis. Ini kalau jemaat punya yel-yel, punya lagu mereka tuh jangan lelah. Ya kan? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, sedap Roh Kudus yang beri kekuatan. Udah nggak usah diterusin. Ya, lagu mereka apa? Jangan lelah. Kenapa? Karena Tuhan puji jemaat ini. Tuhan datang sendiri. Tuhan lihat jemaat ini. Tuhan telisik hati mereka. Dan Tuhan puji kebaikan-kebaikan mereka. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu. Semua kelebihan jemaat ini, semua kedahsyatan jemaat ini kemudian menjadi tercela. Karena apa? Ayat yang keempat firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama ayat yang keempat. 1, 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru, kalau Tuhan ngomong seperti ini, hati-hati. Celakalah engkau. Nah, itu mesti hati-hati. Atau tercelalah engkau. Kalau dalam perjanjian lama, kalau Tuhan ngomong ini, terkutuklah engkau. Nah, ini kata-kata berbahaya Bapak Ibu. Mendingan mati aja daripada hidup tanpa penyertaan Tuhan. Betul nggak? Hari itu Tuhan datang kepada jemaat di Efesus. Tuhan lihat kedahsyatan mereka, tapi di balik kedahsyatan mereka ternyata mereka meninggalkan yang inti dari kekristenan mereka. Mereka meninggalkan yang terutama dalam kekristenan mereka. Mereka meninggalkan apa? Kasih mereka yang semula. Pertanyaannya pada pagi hari ini, mereka itu bukan kehilangan kasih yang semula loh Bapak Ibu. Mereka meninggalkan. Bapak Ibu bisa bedain kan kehilangan sama meninggalkan? Hah? Kalau kehilangan itu gimana? Saudara nggak sadar itu kehilangan. Saudara punya dompet ya kan? Pulang nanti naik angkot, tiba-tiba dompet saudara hilang dompet, nggak sadar. Tapi kalau meninggalkan, saudara pernah ada di posisi itu, tapi dengan kesadaran saudara, dengan keputusan saudara tinggalkan. Nah, ini dia. Meninggalkan kasihmu yang semula. Pertanyaan saya pada pagi hari ini adalah, apa sih yang dimaksud dengan meninggalkan kasih yang semula? Yang bisa jawab, saya kasih angpau satu orang 100.000. Tapi kalau saudara salah jawab, saudara yang harus kasih saya 100.000. Ya kan cengli dong. Halo? Dulu pemahaman saya Bapak Ibu ya, meninggalkan kasih yang semula tuh begini. Dulu waktu kita lahir baru, ya kan kita on fire, ya kan. Baca Alkitab 10 pasal setiap hari. No Bible, no breakfast. Dulu waktu lahir baru. Ya, sekarang itu Alkitab di rumah sampai berdebu, kesian nggak pernah dibuka. Dia telah meninggalkan kasihnya yang semula. Ada yang punya pemahaman yang sama dengan saya? Dulu waktu pertama kali dahsyat luar biasa, kita on fire kebaktian 5 kali, gereja kita kebaktian 5 kali, kita datang 7 kali. Kita on fire, ya kan? Tapi sekarang udah gak pernah kelihatan lagi batang hidungnya di gereja. Dia telah meninggalkan kasihnya yang semula. Apakah itu meninggalkan kasih yang semula? Ternyata bukan itu Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita membaca konteks dari ayat ini, pertanyaan saya, jemaat di Efesus kehilangan passion? Hah? Kehilangan gairah? Wah, kita catat, Tuhan tahu jerih payahnya, Tuhan tahu ketekunannya. Jemaat ini gak pernah mengenal lelah. Berarti apa? Kebaktiannya masih ada, ibadahnya masih ada. Mereka masih on fire melayani Tuhan. Tapi kenapa
yang semula itu tidak ada hubungannya dengan hasrat dan passion. Yang mengerti katakan amin. Berarti meninggalkan kasih yang semula itu apa? Nah, kalau kita ingin mengerti apa artinya meninggalkan kasih yang semula, kita harus tahu siapa yang menuliskan ayat firman Tuhan ini. Karena apa? Karena kalau saudara mempelajari firman Tuhan, rasul-rasul Yesus yang menulis Alkitab, menulis ayat firman Tuhan, itu mereka punya ciri khas masing-masing, Bapak Ibu. Tulisan Paulus ciri khasnya apa? Tradisi dan teologi Yahudi begitu kental dalam tulisan-tulisan Paulus. Yang mengerti katakan amin. Ya, tulisan Rasul Petrus ciri khasnya apa? Penderitaan. Ya. Jadi kalau mau khotbah tentang penderitaan, jangan ambil dari yang lain, ambil dari 1 Petrus, 2 Petrus. Sedangkan kitab Wahyu yang menulis ini siapa? Yohanes. Nah, ciri khas Rasul Yohanes itu apa? Satu-satunya Rasul Yesus Kristus yang berani berkata bahwa Allah adalah kasih. Siapa namanya? Yohanes, Bapak Ibu. Jadi menurut Yohanes ternyata kasih itu bukan gairah, kasih itu bukan passion. Menurut Rasul Yohanes ternyata kasih itu adalah pribadi yang namanya Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Berarti waktu Yohanes menuliskan engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, berarti apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus? Ibadahnya masih ada, orangnya masih Kristen, ya kan? Tapi mereka nggak mau dituntun lagi, nggak mau dipimpin lagi sama Tuhan. Itu masalahnya. Halo? Ini saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Untuk bikin mujizat buat saudara itu perkara gampang. Untuk memberkati saudara itu perkara gampang. Saudara sakit nih ya, dokter udah vonis nggak ada obatnya lagi. Untuk sembuhin sakit saudara itu perkara gampang buat dia. Saudara tahu apa yang susah? Yang susah adalah menuntun dan memimpin hidup saudara. Itu yang susah. Halo? Sekali lagi, Tuhan bukan hanya sekedar ingin memberkati saudara. Tuhan bukan hanya sekedar ingin menyembuhkan saudara, tapi juga Tuhan mau memimpin dan menuntun kehidupan saudara. Jangan sampai kehidupan kita sama seperti jemaat Efesus, Bapak Ibu. Makanya Wahyu 2 ayat yang kelima firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Katakan sama-sama, betapa. Itu artinya apa sih betapa? Hah? Betapa, betapa. Ini bukan biksu, betapa. Bukan. Betapa itu artinya apa? Sangat. Berarti begini, kejatuhan kita yang paling dalam itu bukan hanya sekedar berzina nonton porno. Kita udah fix ya Bapak Ibu ya, berzina dosa, setuju ya? Kita udah fix ya, menonton pornografi dosa, setuju ya? Tapi kejatuhan kita yang paling dalam, ternyata Alkitab katakan ketika engkau meninggalkan Tuhan, engkau meninggalkan tuntunan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupanmu, engkau sudah jatuh sangat dalam. Makanya Alkitab katakan apa? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kembalilah. Kalau hari itu engkau dengan sadar, engkau memutuskan untuk meninggalkan apa yang semula engkau sudah lakukan, kembalilah, bertobatlah. Karena jika tidak demikian, Alkitab katakan apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan datang kepadamu. Apa? Katakan sama-sama. Tuhan akan datang dan Tuhan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Itu artinya apa tuh? Tuhan akan mengambil kaki Dian. Mau tahu nggak? Nggak, kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Hah? Saya ulang, mau tahu aja atau mau tahu mana? Kasih tahu nggak ya? Yes. Kalau saudara tahu yang namanya bait suci, Bapak Ibu, bait suci itu banyak ruangan-ruangannya. Ada ruangan pelataran, ruangan tengah, ruangan Maha Kudus. Di dalam ruangan Maha Kudus itu ada tabut perjanjian dan imam besar agung setahun sekali itu masuk
ruang maha suci, dia maha kudus, untuk mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu begini, satu-satunya benda penerangan yang ada di dalam bait suci itu namanya apa? Kaki dia, ya. Jadi kalau kita berkata, aku akan datang dan aku akan mengambil kaki dia dari tempatnya, itu maksudnya apa? Engkau akan berjalan dalam kegelapan. Engkau akan kehilangan tuntunan dan pimpinan. Engkau akan kehilangan pewahyuan yang daripada Tuhan. Sehingga apa? Ketika engkau berjalan dalam kegelapan, kemungkinan besar engkau tersandung dan jatuh. Itu pasti terjadi dalam kehidupanmu. Yang mengerti katakan haleluya. 7 kaki dian itu juga bicara masalah apa? Bicara masalah jemaat ya Bapak Ibu. Betul gak sih? Ya kan? Jadi kalau kita kehilangan kasih yang semula, maka apa yang terjadi? Tuhan akan ambil hadiratnya Bapak Ibu. Makanya ngeri. Hidup tanpa hadirat Tuhan, hidup tanpa pimpinan Tuhan. Saudara, ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Eropa? Tahu Eropa? Tahu Eropa. Kalau saudara pergi ke Eropa, itu saudara akan datang yang lihat ya gereja-gereja yang sangat luar biasa, gede-gede, megah-megah, penuh dengan mosaik Bapak Ibu. Tapi sekarang gereja di Eropa, Bapak Ibu tahu, cuma jadi museum Bapak Ibu. Nggak ada lagi jemaat. Kalau Bapak Ibu datang ke sana mungkin adalah 10 orang lagi Bible study Bapak Ibu. Tapi tahun depan saudara datang lagi ke Eropa tinggal 5. Ya. Tahun depan lagi datang tinggal 2. Tahun depan lagi udah nggak ada lagi. Kenapa? Begitu. Kehilangan tuntunan dan pimpinan. Nah, jangan sampai hidup kita seperti jemaat Efesus. Halo? Saudara siap dengar masuk ke dalam khotbah? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, tadi itu baru pendahuluan aja. Ya. Sekarang kita baru mau masuk dalam inti. Ya. Pertanyaan saya begini, kenapa ada begitu banyak orang percaya? Kenapa ada orang-orang yang katanya beribadah kepada Tuhan, tapi kenapa mereka bisa meninggalkan kasih yang semula? Bapak Ibu siap? Yang pertama, karena segala sesuatunya udah berjalan seperti biasanya. Karena segala sesuatunya udah berjalan dengan rutinitas Bapak Ibu. Dan kalau segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan udah seperti biasa, udah berjalan dengan rutinitas, maka apa yang terjadi? Maka kita akan kehilangan kekaguman pada hal tersebut Bapak Ibu. Kenapa? Udah terbiasa. Bapak Ibu masih ingat gak pertama kali Bapak Ibu naik pesawat terbang? Pernah naik pesawat terbang ya? Minimal tahu lah pesawat terbang lah. Ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu naik pesawat terbang? Saya masih ingat pertama kali saya naik pesawat terbang Bapak Ibu ya. Besok penerbangan jam 11 nih. Tapi dari malam kita udah gak bisa tidur Bapak Ibu. Kita udah gelisah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu nih besok badan kita, tubuh kita itu ada di ketinggian tertentu kan. Nggak nginjek bumi lagi nih Bapak Ibu ya kan. Ya kan? Kita begitu waduh deg-degan ya kan, begitu gak bisa tidur. Bahkan penerbangan jam 11, jam 7 pagi udah duduk manis di bandara Bapak Ibu. Takut telat. Kita begitu antusias, kita begitu luar biasa, kita begitu bersemangat. Kenapa? Karena baru pertama kali Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Yang pertama yang selalu begitu. Ini kan sekarang saya sebulan itu bisa 2 kali keluar kota buat melayani Bapak Ibu ya. Jadi terbang itu udah jadi biasa buat saya. Dan kadang-kadang penerbangan jam 11, setengah 10 baru dari rumah jalan nih Bapak Ibu. Kenapa? Udah biasa. Segala sesuatu yang udah berjalan seperti biasa dengan rutinitas, kita akan kehilangan kekaguman pada hal tersebut. Bapak Ibu masih ingat pertama kali waktu Bapak Ibu ke Holy Land? Ada yang kemarin kan 2 minggu lalu baru pergi kan? Yang baru pertama kali kemarin pergi. Boleh lambaikan tangannya. Wis. Bagaimana perasaannya? Kemarin pergi musim dingin ya. Wis. Saya pertama kali pergi ke luar negeri itu Holy Land Bapak Ibu. Iya kan? Jadi waktu itu dikasih tahu kita akan pergi ya bulan Januari. Nah ini cuacanya bisa 5 derajat. Kan kita di Jakarta nggak pernah ngalamin 5 derajat ya Bapak Ibu ya. Bener gak sih? Ya kan? Jadi saya bingung nih mau bawa berapa banyak jaket,
mau berapa koper, mau berapa gede, karena nggak punya pengalaman, baru pertama kali. Akhirnya semua saya bawa, Bapak Ibu, sampai anak pakai saya bawa, takut kedinginan, Bapak Ibu, ya kan. Bahkan begitu nyampe di Yerusalem, Bapak Ibu, waduh, noraknya minta, ya kan. Nggak boleh melihat spot kosong, foto, ya kan. Lihat yang listrik, foto, penunjuk jalan, foto, ya kan. Lihat batu nggak jelas, kita foto di situ. Kita foto-foto, Bapak Ibu. Kenapa? Baru pertama kali pergi ke sana, betul nggak? Bahkan begitu kita pulang ke Indonesia, wah, kita pamerin semua foto-foto yang kita punya. Kita begitu norak sekali. Kenapa? Baru pertama kali. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang saya ke Haji Al-Hilal udah 7 kali, Bapak Ibu. Terakhir saya pergi disuruh foto, nggak mau sih. Udah lo orang lain foto, udah malas foto. Bener sih? Ya, kenapa? Udah keseringan, Bapak Ibu. Udah bosan. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Udah rutinitas. Ya, segala sesuatu yang berjalan dengan rutinitas, maka apa yang terjadi? Kita akan kehilangan kekaguman pada hal tersebut. Begitu juga dengan Bapak Ibu nih yang baru pacaran nih. Ada nggak di sini yang single yang baru pacaran? Single ada di sini single? Iya kan? Kalau kita single, ya kan baru pertama kali, ya. Makanya saran saya nih buat para single di tempat ini ya, beri batasan kalau kamu pacaran, betul nggak? Karena kalau kita udah terbiasa, awalnya kan gitu kan. Waktu dulu pertama kali kita pacaran, nyentuh tangannya aja, nyentuh, belum gandeng, nyentuh. Itu voltasenya lebih daripada 220, Bapak Ibu. Gitu kan, betul nggak sih? Tapi begitu kita udah terbiasa dengan gandengan tangan, maka apa yang terjadi? Kita pengen peluk pinggang, Bapak Ibu. Ya kan, kita mau naik terus, Bapak Ibu. Ya kan, kita mau cium dari cium pipi, cium kening, cium pipi. Akhirnya nggak jelas pacaran kita. Makanya hari ini, ya kan, ya kan, jangan sampai kita kehilangan kekaguman karena rutinitas, Bapak Ibu. Begitu juga dengan kehidupan kita, begitu juga dengan pelayanan kita, begitu juga dengan kekristenan kita. Bapak Ibu masih ingat gak pertama kali nama Bapak Ibu tercatat dalam jadwal pelayanan masuk Ditra Nicholas, pelayanan Kingdom MC Singer. Asik. Waktu kita pertama kali dapat jadwal pelayanan jadi singer, waduh, dikasih bahan lagunya, kita dengerin terus itu lagu. Bangun pagi dengar, makan siang dengar, mandi kita dengar. Kita memastikan supaya setiap lirik yang akan kita nyanyikan tidak terlupakan. Dan siang, kebaktian jam 9, jam 6 pagi udah di gereja. Dia udah buka dulu pintu gereja, ya kan? Dia udah latihan dulu, dia udah saat teduh dulu, udah siap. Dahsyat luar biasa. Ya kan, dia latihan dahsyat luar biasa. Dia memastikan ketika dia bernyanyi, rahmat Tuhan mengalir pada jemaat. Itu dulu. Ya kan. Sekarang kalau bisa datang terlambat, ngapain datang tepat waktu? Ini nggak nyindir. Kita tabrak aja. Dan kita harus sendiri nggak berubah-berubah, nggak boleh ngomong kita tabrak. Hah? Bener? Ya kan? Wah, kita singer dengan wah biasa. Tapi bertahun-tahun kemudian kita dijadwalnya singer terus. Ya kan? Yang tadinya voltasenya 220 turun, udah mulai 110. Ya kan? Bahkan ketika kita dijadwalin lagi, bro, nanti minggu depan lo singer lagi ya. Tolong deh jangan dijadwal lagi saya. Ya kalau bisa ganti hari kan. Atau gini deh, jangan saya lagi. Regenerasi dong, yang muda-muda. Kita pakai alasan regenerasi. Hah? Bener gak sih? Kita pakai alasan-alasan rohani. Padahal gini, kita udah gak punya hati di situ. Ngaku. Bener? Makanya hari ini saran saya, jangan sampai kita kehilangan kekaguman sama Tuhan. Pastikan saudara datang ke tempat ini benar-benar saudara persiapkan hati dan pikiran saudara untuk encounter with the truth. Asik, itu tahun ini ya kan, tahun encountering, benar sih. Kita berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya sekedar kita berjumpa dengan Tuhan,
tapi kita harus memberikan diri kita dituntun dan dipimpin sama Tuhan. Amin. Yang kedua, ya, kenapa ada begitu banyak orang bisa meninggalkan kasih yang semula? Katanya beribadah sama Tuhan, katanya Kristen, tapi kenapa meninggalkan kasih yang semula? Yang kedua, karena hatinya itu udah bergeser tanpa dia sadari. Ya. Jadi kalau saudara sadar hati bergeser, puji Tuhan, bisa cepat-cepat baliknya, bertobatnya itu cepat. Tapi kalau hati saudara udah bergeser tanpa saudara sadari, nah ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya dalam kekristenan kita adalah ketika begini, Bapak Ibu, kita merasa kita masih Kristen, kita merasa kita masih ada di dalam Tuhan, tapi sebenarnya kita udah keluar dari kehendak Tuhan tanpa kita sadari. Betul kan? Hati-hati dengan hati yang bergeser. Ini saya mau kasih berita buat saudara. Saya setuju dengan Pastor Daniel. Iblis itu nggak ada healingnya, Bapak Ibu. Iblis itu nggak ada liburannya. Setuju? Kalau saudara kan masih perlu healing. Katakan sebelah kanan dan sebelah kiri. Dari tampang lo kayaknya lo masih perlu healing. Lo masih perlu liburan. Ya, iblis itu nggak perlu liburan, Bapak Ibu. Dia kerja terus 7 kali 24 jam. Untuk apa? Untuk menggeser hati saudara. Supaya apa? Makin hari hati saudara tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang seorang raja yang sangat luar biasa dalam Alkitab, namanya Salomo. Tahu Salomo, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca kisah tentang Salomo, Bapak Ibu tahu nggak siapa Salomo? Salomo ini raja hebat, ya. Dia bapak pembangunannya Israel. Itu Salomo. Siapa bapak pembangunan Israel? Bukan Soeharto. Bukan. Siapa? Salomo. Kenapa? Karena dia punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Betul nggak? Dia punya kebijaksanaan, dia punya hikmat. Bahkan masalah-masalah pelik yang datang dalam pemerintahannya, dia bisa pecahkan, Bapak Ibu. Dia bisa kasih solusinya. Kenapa? Cerdas, pintar, bijaksana, punya hikmat yang sangat luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, Bapak Ibu akan mengerti justru di akhir kehidupan daripada Salomo, Salomo menjadi seorang penyembah berhala dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa orang sehebat Salomo bisa jadi penyembah berhala dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Karena ini berita aja buat Bapak ya. Salomo itu jatuh bukan karena istrinya, tapi karena istri-istrinya. Kalau istrinya itu satu kan? Kalau istri-istrinya, nah, berapa istrinya? Anda yang dapat bintang. Bukan bir ya. Istrinya Salomo berapa? 700. Jangan main-main. Di sini ada kan di playboy cap salib? Saya mau nanya berapa cewekmu? Hah? Jangan main-main Pak Salomo. Berapa istrinya? Belum cukup istrinya 700. Ditambah lagi guntingnya berapa? Total. Katakan sebelah kanan sebelah kiri 1000. Ngeri Salomo. Itu saya udah hitung Pak ya kan. Kalau Salomo menggilir istrinya 1 hari 1, berarti untuk kangen sama istrinya yang pertama itu 3,5 tahun kemudian baru kembali kepada istri yang pertama. Jadi kangen sama istrinya yang pertama berapa tahun? 3,5 tahun. Ada yang mau jadi istrinya Salomo? Menderita saudara. 3,5 tahun sekali baru ketemu. Betul nggak? Pertanyaan saya begini, kenapa Salomo istrinya bisa 1000? Yang bisa jawab satu orang saya kasih angpau 100.000. Tapi kalau salah jawab, kasih saya angpau. Kenapa Salomo istrinya 1000? Ini kita udah dewasa ya Bapak Ibu. Salomo istrinya 1000 itu pun bukan karena gairah seksual yang begitu menggebu-gebu luar biasa sampai istrinya 1000, bukan karena gairah seksual. Percayalah Bapak
Bapak Ibu ya. Salomo konsumsi 1 dus mobilnya gingseng. Lemes ya pasti Bapak Ibu. Nggak mampu. 1000 istrinya. Hah? Salomo istrinya bisa 1000. Itu tujuan awalnya sebenarnya tujuan politik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di era bapaknya yang bernama Daud, reputasi Daud itu kalau perang itu menang terus. Kenapa? Karena Tuhan sertai Daud. Makanya negara-negara di sekitar Israel itu ngeri sama Israel, Pak. Nah, untuk mendamaikan negara mereka dengan Israel, bagaimana caranya? Dengan pernikahan. Itu dia. Makanya kalau saudara sudah nonton film-film kolosal, film-film perang, gak pernah. Oh, sorry, saya lupa. Jemaat di tempat ini memang kesukaannya doa, pujian, penyembahan dan perlindungan Tuhan. Ya, jadi nonton Netflix tidak ya. Duniawi itu. Ya. Kalau saudara suka nonton film-film perang, Bapak Ibu, 2 negara berperang, bagaimana cara mendamaikannya? Dengan pernikahan, Bapak Ibu. Jadi Salomo itu nikah itu karena tujuan politik, tapi yang Salomo nggak sadar adalah begini, ya, bahwa istri-istrinya itu makin hari makin mencondongkan hatinya, makin membuat hatinya bergeser tanpa dia sadar. Sehingga apa yang terjadi? Salomo tidak lagi menyembah Allah Israel. Salomo menyembah dewa-dewa sesembahan istrinya. Ini dosa-dosa hati yang bergeser nih gak ada yang tebal Bapak Ibu. Halo? Mau pendeta sakti mandraguna ya, tumpang tangan orang langsung jeplak, gak bakalan tebal. Termasuk saya Bapak Ibu, gak ada yang tebal. Yang mengerti kata-kata amin. Makanya kenapa kita katakan jagalah hati. Yang harus menjaga hati kita itu siapa? Diri kita sendiri, bukan pasangan kita, bukan orang lain. Apalagi pendeta kita sudah jaga hati, enak aja. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, jaga hati lu sendiri, jangan suruh gua. Amin. Itu dia. Kalau Bapak Ibu dulu gini, kita sama dosa tuh, radikal banget Pak. Hitam-hitam, putih-putih, tidak ada lagi abu-abu. Dulu. Sekarang lu jadi orang Kristen yang terlalu fanatik lah. Kita masih nginjak bumi, masih daging, lu santai. Kalau kita ngomongnya kayak begitu terus, Pak, itu sebuah tanda kalau hati saudara itu udah mulai bergeser. Kristen itu bukan fanatik, Pak. Kristen itu gaya hidup. Amin. Itu dia. Apalagi kalau kita udah kebiasaan online terus, Pak. Dengar khotbah cuma setengah jam. Iya kan? Begitu onsite, dengar khotbah telat dikit, kita duduk udah mulai gelisah, udah mulai keluar masuk. Itu sebuah tanda kalau hati kita udah mulai bergeser. Saya kan nyindir, kita tabrak aja, ngapain sedih-sedih. Ini khotbah akhir zaman mesti kayak begini Pak, jangan lembut-lembut. Amin. Ya, saudara mau suka sama saya, nggak suka sama bukan urusan saya. Ya, saya datang ke tempat ini bukan buat belai-belai kepala saudara, saya datang ke tempat ini mengajar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu dia Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita nggak sadari dan membuat hati kita bergeser, ini berbahaya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti pulang keluar, Bapak Ibu lihat matahari. Kalau kita cuma melihat matahari cuma sesekali, seakan-akan kan itu matahari nggak bergeser Bapak Ibu. Tapi tanpa kita sadari, Bapak udah sore. Betul nggak? Tanpa kita sadari. Saya pernah punya pengalaman main di pantai sama anak saya. Jadi waktu anak saya masih 6 tahun, kita dapat kesempatan lah jalan-jalan ke Bali, main di Pantai Kuta. Iya kan? Nah di Pantai Kuta itu dekat bibir pantai itu ada tiang benderanya Bapak Ibu. Saya lupa warna kuning, merah, atau oranye. Nah tiang bendera itu sebagai sebuah tanda. Kalau kita main lewat tiang bendera itu udah sangat berbahaya. Nggak boleh kita melewati itu. Nah waktu saya lagi main bola sama anak saya, bolanya ketendang ke tengah. Anak saya langsung lari Pak ke pantai Pak. Saya langsung tahu ya.
Jangan parah. Ayah, waktu dia balik kita main-main lagi, kita main-main. Tanpa saya sadar, saya yang masuk ke dalam, Pak. Tanpa saya sadar, ya kan? Melewati batasnya dan akhirnya dipeluitin sama penjaga pantai, Pak. Tanpa saya sadari. Yang mengerti kata-kata itu dia. Hati ini jangan sampai melenceng. Itu sebabnya kenapa kita perlu memuji Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita gak boleh meninggalkan persekutuan orang percaya. Itu sebabnya kenapa kita harus belajar firman Tuhan. Karena semua hal itu yang akan membuat hati kita terus berfokus pada Tuhan. Yang ketiga, ya? Sorry nih, yang pertama tadi apa? Wis. Yang kedua, hati yang bergeser. Yang ketiga, kenapa ada begitu banyak orang bisa meninggalkan kasih yang semula? Yang ketiga, karena pergaulan. Saudara nggak akan pernah jadi orang yang cinta Tuhan kalau orang-orang di sekeliling saudara adalah orang-orang yang nggak cinta Tuhan. Setuju? Hah? Saudara nggak akan jadi orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan kalau orang-orang di sekitar saudara adalah orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan. Makanya pergaulan pertemanan kita itu penting, Bapak Ibu. Pergaulan itu sama seperti orang pencet tombol lift. Saudara mau hidup saudara naik ke atas, pencetlah tombol lift yang membuat saudara naik ke atas. Tapi kalau saudara mau hidup nyungsep turun ke bawah, bergaulah dengan orang-orang yang membawa hidup saudara ke bawah. Tergantung saudara, pilihan saudara. Halo? Makanya kenapa saudara harus ketemu dengan orang-orang seiman? Kenapa kita nggak boleh meninggalkan ibadah kita? Kita nggak boleh meninggalkan persekutuan dengan orang-orang percaya. Karena apa? Karena ini penting, Bapak Ibu. Karena dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kita ketemu dengan orang-orang dunia yang punya nilai-nilai dunia, Bapak Ibu. Dan kalau kita nggak punya persekutuan dengan orang percaya, nggak ada yang menetralisir hati kita, Bapak Ibu. Saya mau nanya, Bapak Ibu bisa nggak ketemu dengan bos yang nggak takut akan Tuhan? Bisa? Pernah punya pengalaman dimarahin sama bos yang nggak takut akan Tuhan? Saya banyak cerita ke teman-teman kita di Pemuri dan aduh, kok gua diomelin sama bos, kata-katanya kasar, kebun binatang, ini sakit hati, bisa kepahitan, bisa nggak kita kepahitan diomelin sama bos? Bisa. Waktu kita kepahitan karena diomelin, kita pulang ke rumah, bisa nggak kepahitan kita lampiaskan sama pasangan kita, sama anak kita, bisa nggak? Bisa nggak anak kita bisa kepahitan sama kita? Bisa nggak waktu dia bertumbuh dengan kepahitan? Udah gede, jadi geng motor sama narkoba. Bisa. Nah saya mau kasih tahu, lingkaran setan yang model kayak begini, mesti kita hancurkan. Dimulai dari mana? Dimulai dari jangan sampai kau kehilangan teman-teman yang punya nilai kerajaan Allah, yang mengerti kata-kata haleluya. Itu dia. Karena pada waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang seiman dengan kita, yang sevisi dengan kita di kelompok-kelompok kecil, disitulah kita menghidupi gaya hidup saling mendoakan, saling menasehati, saling mengajar, saling menegur. Halo? Jangan main-main sama pergaulan. Boleh nggak kita bergaul sama orang-orang di luar sana? Harus. Tapi tujuannya bukan kita yang ngikutin mereka. Mereka yang harus ngikutin kita. Bukan kita yang dipengaruhi sama mereka. Kita yang mempengaruhi mereka. Bukan kita yang diajak mereka. Mereka yang kita ajak kemari. Yang mengerti kata amin. Saudara bisa ketemu orang yang salah. Ini saya mau masuk lebih dalam lagi. Saudara bisa ketemu orang yang salah nggak di tempat yang benar? Bisa, ya kan? Di tempat yang benar aja kita bisa ketemu orang yang salah. Apalagi kita ada tempat yang salah. Kemungkinan besar kita ketemu orang yang salah itu bisa, Bapak Ibu. Makanya hati-hati dengan pergaulan.
Dari wajah kayaknya minta ayat nih. Masih ayat. Dari tadi baru wahyu doang ya, bukan ayat baru wahyu doang ya. Coba ya, Bilangan 11 ayat yang keempat, 5 dan 6. Bilangan ini. Ini saya waktu pertama kali ketemu ayat ini, saya juga bingung Bapak Ibu, ini kok Alkitab bisa sengeri ini menuliskan kata-kata ini ya. Coba kita buka Alkitab kita, Bilangan 11 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bilangan Janjian Baru. Janjian Lama. Atas doang. Oke, 1, 2, 3. Orang-orang bajingan. Ini jangan dipotong ya. Orang-orang nyel tinggal bajingan masuk TikTok. Waduh bahaya ini. Orang-orang bajingan, apa yang dikatakan? Yang ada di antara mereka katanya apa? Kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata apa? Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ayat yang kelima, firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ini bukan Master Chef season 10 ya Bapak Ibu. Ada yang suka nonton Master Chef ya? Gio. Oh nggak pernah ya? Memang kalau kesukaannya doa pujian penyembahan ya baik. Ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan 1, 2, 3. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, apa katanya? Kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu, kita mau bikin deal-dealan dulu. Boleh nggak? Ini saya minta maaf sebelumnya Bapak Ibu ya. Saya habis khotbah nih, saya harus langsung jalan. Boleh nggak di Pastor Dani? Saya udah izin sama Kalinda. Oh Ibu ya, baru pertama kali ketemu ya Ibu ya. Ya saya udah izin ya. Oke. Kalau waktunya cukup, saya sampai akhir. Tapi kalau nggak cukup, saya jalan dulu. Dimaafkan Bapak ya. Wah nggak rela. Rela maafin. Ya. Jadi kisahnya begini Bapak. Kalau Bapak Ibu pelajari konteks dari ayat ini, itu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah penjajahan. Mereka nggak enak di Mesir. Tuhan bebaskan mereka. Mereka menuju tanah perjanjian. Dan sebelum sampai di tanah perjanjian, mereka berjalan di perjalanan yang paling tidak enak dalam dunia ini. Itu ada di mana? Padang gurun. Pertanyaan saya, kenapa padang gurun nggak enak? Karena padang gurun padang gurun itu kalau siang panas BGT, kalau malam dingin SKL. Ngerti kan? Kalau siang panas banget, kalau malam. Makanya orang-orang yang tinggal di padang gurun model bajunya kan yang kita gini bro, jaketan, jeans, celana sporting kan. Orang-orang yang tinggal di padang gurun itu model bajunya kayak selimut dong. Kenapa? Karena mereka berjalan dalam cuaca yang sangat ekstrim. Siang panas banget, malam dingin sekali. Tapi yang luar biasa, bangsa Israel nggak pernah kepanasan. Bangsa Israel nggak pernah kedinginan. Kenapa? Karena ada tiang awan dan tiang api yang menyertai kehidupan mereka. Tuhan jaga mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan tuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Di padang gurun, saya mau nanya, makanannya apa? Mau nanam di mana pasir semua? Makannya apa? Oh gampang om. Tinggal telepon 500-600 Mac Delivery langsung. Belum ada itu. Mereka mau makan apa? Alkitab mencatat setiap pagi mereka buka tenda mereka. Itu di depan tenda mereka ada roti dari surga. Bukan fresh from the oven, fresh from the heaven. Mereka makan langsung. Pertanyaannya, dahsyat kan? Bangsa Israel bosan makan roti. Mereka tinggal teriak sama Tuhan. Tuhan, kami bosan makan roti. Tuhan dengar gak doa mereka? Tuhan kirim burung-burung entah dari berbagai macam arah. Itu burung bisa nemplok di kandang mereka Bapak Ibu. Mereka tinggal ngambil. Mereka tinggal olah. Bayangin, di tengah-tengah padang gurun makan stik burung. Dahsyat Tuhan.
Bahkan waktu mereka mau keluar dari tanah Mesir, Tuhan kasih lihat mujizat-mujizat yang spektakuler Bapak Ibu. Musa tinggal sentuh sungai Nil dengan tongkatnya, itu sungai berubah jadi darah. Musa angkat tongkatnya, apa yang terjadi? Waduh, itu katak, waduh macam-macam tulah-tulah datang dengan berbagai macam hal yang luar biasa. Tuhan tunjukkan mujizat-mujizat yang keren-keren. Bahkan ketika mereka ada di penghujung jalan, depan laut Teberau, belakang tentara Mesir mau menghajar mereka dan mereka lagi dikejar-kejar. Tuhan ngomong begini sama Musa, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan, sentuh laut itu dengan tongkat, disentuh Musa sama tongkat. Alkitab mencatat itu laut terbelah menjadi dua. Bangsa Israel jalan di tanah kering, laut jadi dindingnya Bapak Ibu. Ini dinding gereja kita apa? Betul. Dindingnya bangsa Israel laut. Itu mereka jalan di tanah kering, ya kan, itu ikan paus, cumi-cumi, ya kan? Mereka lapar, kita ngambil gini doang, sak cumi-cumi. Dahsyat Tuhan pelihara bangsa Israel. Tapi kenapa di tengah-tengah padang gurun setiap kali bangsa Israel dapat kesulitan, mereka selalu teriak sama Musa, Musa, di sini kita mau makan apa? Kalau kita balik ke Mesir, kita makan ikan, kita nggak bayar apa-apa. Kita teringat dengan ketimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih di Mesir, capcay puyuh tidak kekurangan. Apalagi BPK karo-karo itu laku. Tahu ya babi yang dahsyat dan luar biasa itu Bapak. Di Mesir banyak begitu, di sini kita cuma makan roti. Dan orang Israel ngomong gini, kita kurus kering di sini. Pertanyaan saya, bangsa Israel kurus kering? Tapi pertanyaan saya begini, kenapa bangsa Israel selalu melihatnya Mesir terus Bapak? Kenapa bangsa Israel selalu melihat itu manusia lama terus? Maunya balik mulu Bapak. Kenapa? Karena Bilangan 11 ayat yang keempat, mereka bergaul dengan orang-orang bajingan. Makanan sebelah kanan sebelah kiri bajingan. Pertanyaannya, untuk mendaratkan firman Tuhan ini, pertanyaannya gini, siapa orang-orang bajingan ini? Nah, mau tahu aja atau mau tahu banget? Yakin? Alkitab teks bahasa Inggris menerjemahkan orang-orang bajingan dengan kata ini, mixed multitude. Katakan sesama, mixed, bukan mixed. Kalau mixed tahu ya, es krim yang ada bobanya itu Bapak Ibu, yang nggak boleh kelihatan rokok kosong. Itu mixed. Nah ini bukan mixed, ini apa? Mix multitude, yang artinya apa? Bangsa campuran. Jadi ternyata begini Bapak Ibu, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yang keluar dari tanah Mesir itu bukan 100% orang Yahudi. Ternyata waktu mereka keluar dari tanah Mesir, ada sebagian kecil bangsa-bangsa lain, bangsa campuran, bangsa yang tidak mengenal Allah Israel, keluar dari Mesir mengikut perjalanan mereka. Dan waktu bangsa Israel bergaul dengan orang-orang bajingan ini, maka apa yang terjadi? Orang-orang bajingan ini mulai menghasut bangsa Israel dan mulai memberikan kepada bangsa Israel lebih enak di Mesir daripada kita di padang gurun. Sehingga itulah yang membuat bangsa Israel selalu ikut Mesir. Dan apa yang terjadi waktu selalu mereka mau balik ke Mesir? Alkitab mencatat jutaan orang mati di padang gurun. Mereka nggak masuk dalam perjanjian. Kenapa? Salah bergaul. Bukannya bangsa lain yang ngikutin bangsa Israel yang terhasut dengan orang-orang bajingan. Hati-hati dengan pergaulan. Itu sebabnya kalau di gereja ini kita punya komunitas kelompok-kelompok kecil,
berikanlah diri saudara untuk ditanam dan dimuridkan di kelompok-kelompok kecil Bapak Ibu. Itu perlu. Amin. Udah 56 menit. Masih kuat nggak sama cerita lagi? Yakin ya? Bapak Ibu pernah dengar kisah tentang Lot? Ya? Saya mau nanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu Lot itu orang benar atau bukan? Kenapa? Karena Lot itu mengikuti Abraham Bapak Ibu, makanya dia orang benar. Tapi kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan dalam perjanjian baru, coba kita buka Alkitab kita ya. 2 Petrus. Saya mau cari dulu nih ayat. 2 Petrus 2 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Coba kita baca sama-sama Bapak. Ya, kita baca 1 2 3. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Siapa Lot? Orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi Lot orang yang benar Bapak Ibu, tetapi jiwanya, rohnya tersiksa. Kenapa? Karena dia tinggal di mana? Sodom dan Gomora. Setiap hari Lot lihat cara hidup cara hidup orang di Sodom dan Gomora. Dan ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan begini, 1 2 3, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya, apa katanya? Yang benar itu tersiksa. Dan pada akhirnya saya mau nanya, Lot tercemar gak hidupnya? Ini kalau saudara baca firman Tuhan ya. Jadi satu hari ada 2 malaikat bertamu ke rumahnya Lot, nginep di rumahnya Lot. Waktu orang-orang di Sodom dan Gomora tahu ada tamu numpang di rumah Lot, itu rumahnya Lot langsung dikepung sama orang-orang di Sodom dan Gomora. Mereka mau memperkosa tamunya Lot ini Bapak. Dan Bapak itu tahu apa kata Lot buat orang-orang di Sodom dan Gomora? Kalian jangan ganggu tamuku. Aku punya 2 anak perempuan, kalian pakai punya anak. Hah? Di sini ada nggak bapak gila yang kayak Lot? Kita tumpang kaki, kita baptis api hari ini. Pertanyaannya, kenapa Lot bisa itu? Tinggal di Sodom dan Gomora, lama-kelamaan itu mempengaruhi cara berpikir. Lot diselamatkan, anak-anaknya diselamatkan, yang tidak diselamatkan siapa? Yang nengok ke belakang. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, istri-istri hati-hati. Jangan nengok ke belakang, pandang Tuhan. Amin. Ini jokes saja ya Bapak Ibu. Semua mata lihat saya. Waktu Lot dan 2 anak perempuannya diselamatkan, suatu hari 2 anak perempuannya Lot kemudian membuat sebuah rencana. Dia bikin bapaknya mabuk. Dan waktu Lot mabuk, maka apa yang terjadi? 2 anak perempuannya Lot kemudian memperkosa bapaknya sendiri. Dan dari 2 anaknya Lot ini kemudian lahirlah 2 bangsa yang menjadi musuh bebuyutannya bangsa Israel, Bani Amon dan Bani Moab. Pertanyaan saya, dari mana asalnya Bani Amon dan Bani Moab? Itu dari Lot, lahir dari kedagingan. Mereka melahirkan sebuah generasi yang modelnya kayak begitu. Pertanyaan saya, kenapa 2 anaknya Lot bisa punya gaya hidup model kayak begitu? Mereka tinggal di Sodom dan Gomora. Makanya berita saya, pesan saya hari ini sederhana. Minggu depan datang lagi. Kalau Bapak Ibu tahu ada keluarga-keluarga yang perlu direstorasi, perlu dipulihkan, ajak mereka datang ke tempat ini supaya orang-orang yang dipulihkan minimal kita melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, kami tunggu kehadiran Anda di tempat ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai turun tujuan ke bawah. God bless you all. Haleluya.
sini khotbah tuh gak berasa ya. Bener. Aduh. Ya, kita mau masih boleh nyanyi. Kita kan karisma Pentekost atau beda. Musik tetap harus nyanyi. Mari tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Paroni. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terlupakan setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
seperti jemaat di Efesus. Mereka melakukan semua kedahsyatan, mereka melakukan jeripaya yang sangat luar biasa. Tapi mereka meninggalkan yang inti dalam kekristenan mereka. Mereka meninggalkan kasih yang semula. Hari ini Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita hari ini sudah mulai sual-sual buku? Kita sudah mulai terpengaruh, hati kita sudah mulai bergeser. Apakah karena pergaulan kita, kemudian kita bisa meninggalkan kasih yang semula? Hari ini firman Tuhan katakan, bertobatlah dan lakukan kembali apa yang semula engkau lakukan. Seberapa banyak di antara kita, engkau yang mau kembali dan bertobat sama Tuhan, engkau mau kembali on fire sama Tuhan. Kalau itu engkau orangnya, angkat tangan kirimu di hadapan Tuhan. Mari kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita katakan sama-sama, ku sembah Engkau Tuhan. Saudara katakan, Tuhan, kami mau kembali sama Tuhan. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, nyalakan kembali api-Mu dalam mereka. Ketika mereka datang kembali sama Tuhan, firman berkata, ketika kami mendekat sama Tuhan, Tuhan mendekat sama kami. Tuhan, mereka yang ambil keputusan untuk kembali sama Tuhan, nyalakan kembali Tuhan. Mereka yang kembali punya apa yang mereka punya di waktu yang lalu, Tuhan, buat api-Mu nyala kembali dalam hidup mereka. Ketika mereka ambil keputusan itu hari ini, Tuhan, mari Tuhan, berkobar nyala api kembali dalam mereka, Tuhan. Hari ini Tuhan, kembalikan kasih yang mula-mula itu, kembalikan cinta-Mu yang semula dalam mereka hari ini, Tuhan. Kami mulai buat keputusan itu, ambil komitmen yang baru itu, Tuhan, hari ini, untuk datang kembali sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu, buat apa yang jadi isi hati-Mu Kau sampaikan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berbicara buat kami di dalam banyak area dari pesan ini. Kau menegur kami, Kau menarik kami kembali dengan kasih-Mu Tuhan. Kau bawa kami kembali untuk menemukan kasih yang sejati itu Tuhan. Kami gak mau Tuhan cuma sekedar punya satu aktivitas yang kosong, satu kegiatan rutinitas agamawi yang kehilangan esensinya Tuhan. Di tempat ini Tuhan, hati kami dibuat berkobar kembali, menyala kembali dengan berjumpa dengan Tuhan. Kami punya cinta yang mula-mula yang kami mau jaga, yang kami mau pertahankan, yang kami gak pernah mau hilang dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu, buat isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Kau pakai hamba-Mu Pastor Gitter Tuhan datang ke tempat ini menyampaikan isi hati-Mu buat kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami arahkan tangan kami. Kami berdoa berkati dia, pakai dia terus. Pakai mulutnya Tuhan, menyampaikan dengan jadi isi hati Tuhan. Untuk tarik banyak orang kembali sama Tuhan. Pakai hidupnya Tuhan untuk menyuarakan pesan-pesan-Mu di hari-hari yang terakhir. Untuk memutar-balikan, mengembalikan satu generasi. Untuk kembali mencintai Tuhan. Pakai hidupnya terus Tuhan dalam komunitas yang dia bangun, apapun yang dia kerjakan. Tuhan, biar rencana-Mu yang besar digenapi di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat apa yang Kau lakukan di tempat ini hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar sebelum kami kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kami mau arahkan hati kami kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kami. Kami mau terima berkat apostolik, berkat pengutusan dari Tuhan dari tempat ini. Pergilah ke
kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan hidup saudara masing-masing, dan bersinarlah terang bagi kemuliaan nama Kristus. Pergi dengan membawa berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis, yang indah, yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus akan kedua kali dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati semuanya.